Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, pagi ini alhamdulillahirrabbilalamin berjumpa lagi dengan Ibu di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pagi ini kita akan belajar tentang teks cerpen. Sebelum belajar dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin. Baik, untuk pelajaran teks cerpen, kalian pasti pernah mendengar, bahkan pernah menulis dan membaca teks cerpen. Karena ketika kelas 7 kalian sudah belajar. Ibu di sini di kelas 9 hanya akan mengulas kembali tentang teks cerpen. Apa itu cerpen? Cerita pendek, Bu. Betul, cerita pendek. Cerpen adalah cerita singkat yang di dalamnya menceritakan tentang peristiwa yang fokus kepada satu tokoh saja yang hanya berisi 500 sampai 10.000 kata. Jadi minimal 500, maksimal 10.000 kata saja. Itu adalah cerpen, ya. Ceritanya singkat, hanya satu kali baca saja sudah selesai. Baik. Di dalam cerpen terdapat unsur-unsur. Unsur dalam cerpen itu ada dua. Yang pertama ada unsur ekstrinsik. Yang keduanya adalah unsur intrinsik. Unsur intrinsik yang akan kita bahas di sini yaitu sebagai unsur pembangun. Unsur intrinsik ini seperti kamu akan membuat kue. Apa yang harus disediakan? Pasti bahan-bahannya. Yang pertama terigu, telur, kemudian mentega. Nah, sama dengan cerpen. Apa yang harus disiapkan? Maka ada bahan-bahannya, ya. Intrinsik ini jika ada kurang maka cerpennya tidak akan menjadi cerpen. Sama dengan membuat kue. Jika ada yang kurang bahannya maka akan tidak bisa menjadi kue. Nah, kalau di dalam cerpen unsur intrinsik ini disebut juga unsur pembangun. Yang pertama ada tema. Tema itu adalah ide atau gagasan pokok. Ya, ide pokok di dalam ceritanya, ya. Tema itu berbeda dengan judul, jadi tema bukan judul. Yang kedua ada alur. Alur itu yaitu jalannya cerita peristiwa dari awal sampai dengan akhir. Alur itu ada 3, ada maju, mundur, dan campuran, ya. Kemudian ada penokohan. Penokohan itu adalah watak atau karakter tokoh. Kemudian ada latar. Latar itu ada tempat, waktu, dan suasana. Kemudian yang terakhir ada sudut pandang. Sudut pandang itu adalah posisi si pengarang. Sudut pandang ini ada 2, sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Jika sudut pandang orang pertama itu si pengarang mengatakan kata aku, saya, ya, kami, maka itu adalah sudut pandang orang pertama. Tetapi jika dia orang yang serba tahu menceritakan, maka itu adalah sudut pandang orang yang ketiga. Selanjutnya ada struktur cerpen. Struktur cerpen yang pertama ada orientasi. Orientasi adalah pengenalan tokoh dan latar cerita, biasanya ada di awal. Contohnya, ada gadis kecil di pinggir sungai, berambut panjang, berkulit putih, berhidung mancung. Sebelum matahari tenggelam, dia selalu ada di pinggir sungai, gitu ya. Nah, itu jelas ya, di mana, kemudian tokohnya seperti apa, kapan. Kemudian ada rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa ini adalah isinya cerita. Kisah berlanjut melalui serangkaian peristiwa tak terduga dari awal sampai akhir seperti apa, ya. Kemudian ada timbul komplikasi. Komplikasi ini yaitu tahap penjalinan konflik, dimulai dari munculnya konflik, pasti ada sebabnya. Kemudian ada konflik peningkatan, kemudian ada konflik memuncak, disebut juga dengan klimaks. Yang terakhir adalah resolusi. Resolusi adalah upaya pengarang mengungkapkan solusi dari berbagai konflik. Jadi ada jalan keluarnya atau pemecahan masalah. Itu adalah struktur cerpen. Kemudian selanjutnya ada unsur kebahasaan cerpen, menggunakan kalimat yang deskriptif. Jadi menggambarkan, ya, deskriptif itu. Jadi orang yang membaca cerpen itu seolah-olah merasakan, melihat. Kemudian menggunakan kata kalimat ekspresif yang menarik, ya. Kemudian menggunakan majas. Majas ini adalah gaya bahasa atau disebut dengan dalam puisi itu diksi, pilihan kata. Gaya bahasa ini banyak macam-macamnya. Nah, di sini ada jenis-jenis majas, ada repetisi, ada eufemisme, ada litotes, pleonasme, kemudian ada hiperbol, smile,
metafora, personifikasi, dan ironi. Kalian bisa lihat atau buka Google, apa sih Bu repetisi eufemisme ya? Contohnya hiperbol. Hiperbol itu yang membesar-besarkan kata kalimat, membesar-besarkan keadaan ya kalimatnya. Misalnya bola matanya hingga keluar gitu ya. Kalau ironi itu justru yang merendahkan. Mampirlah ke gubuk kami ya. Nah itu. Ini biasa kalau dalam puisi itu banyak menggunakan personifikasi dan metafora. Kemudian langkah-langkah menulis cerpen yang pertama adalah mencari gagasan. Ya, jadi harus punya dulu ide, gagasan ya. Kemudian percaya dengan gaya bahasa sendiri. Karena cerpen itu termasuk termasuk fiksi, jadi menggunakan bahasa sehari-hari ya, tidak menggunakan bahasa formal. Kemudian selanjutnya mengawali cerita, memadukan peristiwa-peristiwa kunci, kemudian menentukan ending penutupnya, apakah akan bahagia, sedih, dan lain-lain. Kemudian mengendapkan cerpen, kemudian cerpen ditulis dengan baik, disunting. Nah, jangan pernah berhenti menulis. Kalian pasti bisa ya. Selanjutnya, bagaimana cara membangun karakter tokoh? Melalui ucapan-ucapan tokoh. Ketika kalian membaca cerpen tersebut, kalian bisa mengenali tokoh-tokohnya. Kemudian tentang pemberian nama misalnya si Jangkung, si Kurus gitu ya. Kalian sudah bisa mendebak bagaimana dari fisiknya gitu ya. Kemudian deskripsi yang disampaikan penulis ya, gambarannya kalian makanya tadi menggunakan kalimat yang deskriptif. Kemudian pendapat tokoh lain, ketika tokoh lain menceritakan tokoh tersebut, maka kamu sudah bisa membangun karakter tersebut. Kemudian sikap atau reaksi tokoh terhadap kejadian tertentu. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menulis cerpen, cerita logika ya. Logika itu masuk di akal, kemudian pasti ada konflik, ada permasalahan. Kemudian struktur kalimatnya ya yang baik, ketepatan ejaannya, kemudian tadi di dalam cerpen itu pasti ada penggunaan majas atau gaya bahasa. Nah, baik anak-anak, hanya itu yang Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kalian paham. Jika kurang paham, silakan ditanyakan kepada Ibu, bisa melalui WA ataupun Google Classroom. Silakan kerjakan tugasnya tepat waktu. Ingat, mengerjakan tugas tepat waktu adalah bentuk disiplin dan tanggung jawab kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.